Wahai Dhunnun, aku ingin bersumpah atas namanya untuk meraih syahwat kesenangan sejak 20 tahun silam. Tapi aku malu kepada Allah, karena aku takut menjadi seperti pekerja bayaran yang tak tahu diri, yang jika bekerja sedikit sudah menuntut upah. Akan tetapi aku hanya ingin beramal karena kewibawaan dan keagungannya. Setelah berkata seperti itu, perempuan tersebut lalu pergi meninggalkan Dhunnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dilimpahi rezeki yang banyak, halal, manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Dhunnun al-Misri dan nasihat perempuan supaya bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab amal perbuatan tidak menjamin masuk surga. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Imam Abu Nuaim al-Asfahani. Suatu ketika Dhunnun al-Misri sedang berjalan di atas pegunungan Antiokhia. Tanpa diduga, Dhunnun bertemu dengan seorang perempuan yang terlihat gila, seperti orang gila. Perempuan tersebut memakai jubah dari kain wol. Dhunnun al-Misri kemudian memberikan salam kepada wanita tersebut. Sang wanita pun menjawab salamnya, lalu berkata kepada Dhunnun, "Bukankah engkau Dhunnun al-Misri?" Mendengar perkataan tersebut, Dhunnun pun kaget dan berkata, "Semoga Allah mensejahterakanmu. Bagaimana engkau bisa mengenaliku?" Perempuan itu lalu menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka tirai antara diriku dan hatimu, sehingga aku mengenalmu melalui jalinan komunikasi ma'rifat cinta kepada sang kekasih, ma'rifat cinta kepada Allah." Setelah wanita tersebut menjelaskan kepada Dhunnun al-Misri, ia berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu masalah." "Tanyakanlah," kata Dhunnun al-Misri kepada si perempuan. Perempuan tersebut kemudian bertanya, "Apakah itu dermawan?" Dhunnun pun lalu menjawab, "Mengeluarkan harta dan memberi, itu adalah dermawan," kata Dhunnun al-Misri. Mendengar jawaban Dhunnun, wanita tersebut langsung berkata, "Ini kan kedermawanan di dunia. Lantas apa itu kedermawanan dalam agama?" Dhunnun pun lalu menjawab, "Bersegeralah menuju ketaatan kepada Allah." Perempuan itu pun kembali berkata, "Kalau begitu, jika engkau sudah bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau mengharapkan kebaikan balasan darinya?" Dhunnun pun menjawab, "Ya, aku berharap 1 dibalas 10. Perempuan tersebut lalu menasihati Dhunnun, "Mintalah agar ketentuan ini, minta balasan, segera dihapus dalam agamamu. Ini ketentuan yang buruk dalam agama. Bersegera menuju ketaatan kepada Allah itu adalah bahwa Allah mengetahui isi hatimu, sedangkan engkau tidak mengharapkan sesuatu pahala sebagai balasan atau sesuatu ketaatan. Wahai Dhunnun, aku ingin bersumpah atas namanya untuk meraih syahwat kesenangan sejak 20 tahun silam. Tapi aku malu kepada Allah, karena aku takut menjadi seperti pekerja bayaran yang tak tahu diri, yang jika bekerja sedikit sudah menuntut upah. Akan tetapi aku hanya ingin beramal karena kewibawaan dan keagungannya." Setelah berkata seperti itu, perempuan tersebut lalu pergi meninggalkan Dhunnun. Manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengharapkan imbalan, bahkan tak jarang beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat ada butuhnya saja, sehingga manusia sering mengharapkan imbalan atas ibadah yang dilakukannya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rahmat kepada seluruh alam yang tidak terhitung jumlahnya.
Padahal tak diminta pun Allah selalu memberi, namun manusia sering tidak sadar diri dan tidak bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seringkali merasa kurang. Kealpaan manusia ini mengakibatkan di setiap ibadah yang dilakukan selalu mengharap-harap balasan. Oleh karena itu, hendaknya manusia menjauhi sikap bergantung pada amal yang kita lakukan seperti sedekah, puasa, sholat malam, dan lain sebagainya. Hendaklah sedikit demi sedikit kita menggantungkan keyakinan kita hanya kepada cinta, anugerah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kita lakukan belum tentu menjamin kita terlepas dari neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa ayyatahammadanillahu bifadli wa rahmah. Artinya, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan sesungguhnya amal bukanlah sesuatu yang akan memberikan garansi kepada kita semua untuk masuk ke dalam surga. Karena surga akan diberikan kepada mereka yang diridhoi Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kenapa di setiap selesai melakukan sholat kita biasa dianjurkan untuk membaca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Artinya, ya Allah, aku meminta ridho dan surgamu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita selalu berharap dan bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mudah terjebak menggantungkan harapan kita kepada amal, entah itu amal yang besar maupun kecil. Sebaliknya, jangan sampai gara-gara amal kita tidak memberi garansi mendapatkan surganya nanti, kita menjadi tidak mau beramal. Peringatan agar tidak selalu bergantung pada amal adalah supaya kita tidak menjadi sombong atas amal perbuatan, juga agar selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini hati seorang hamba selalu diuji sejauh mana ia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.